Kabupaten Pringsewu. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan maupun perwakilan badan usaha peserta program JKNKIS Kabupaten Pringsewu, serta seluruh duta BPJS Kesehatan yang kami banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi terpadu bersama Kejaksaan Negeri Pringsewu terhadap badan usaha di wilayah kerja Kabupaten Pringsewu. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Semoga dengan diawalinya kegiatan kita dengan lafaz basmalah, kegiatan kita dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah bersama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya marilah bersama-sama kita mendengarkan penyampaian sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung. Kepada Bapak Agus Wibowo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tabiun. Alhamdulillah, wasyukurillah atas izin Allah SWT dan kita menyelamatkan kesehatan sehingga pagi ini kita bisa bertemu bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang kami hormati dari Kejaksaan dari Ibu Kapitatur, makasih Bu Desna, makasih banyak. Yang kami hormati dari Kadisnaker Pak John, ketemu lagi Pak John, luar biasa lihat yang beliau ini kalau ketemu dengan beliau memang partner kami dalam bermitra dengan Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Ibu PIC dari Badan Usaha yang hadir pada kesempatan pagi ini, mungkin ada direkturnya atau HRD-nya, ucapkan selamat datang.
Yang kami hormati teman-teman BPJS Kesehatan, ada Ibu Pak Kabupaten Bu Desi, ada Bapak Ibu yang benar, Badan Usaha Ibu Desi paling ujung ini, ujungnya coklat, pakai kacamata. Yang kami hormati Pak Edi Wiono, nah ini Pak Edi Wiono ini jagoan kami di bidang perluasan peserta. Beliau nanti akan memberikan paparan materi kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan hak dan kewajiban dan seluruh duta BPJS Kesehatan yang saya banggakan. Tentunya kegiatan di pagi hari ini sosialisasi bersama dan pemajanan data untuk badan usaha tidak lepas dari tanggung jawab kita bersama, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Tanggung jawab itu melekat pada diri kita masing-masing. Apakah kita akan merasa memiliki negara ini atau tidak? Nah, jadi tanggung jawab marilah kita kembalikan ke diri masing-masing kita sendiri. Karena di sini hadir BPJS Kesehatan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, bahwasanya BPJS hadir dengan dua BPJS, satu BPJS Kesehatan dan satu lagi BPJS Tenaga Kerja. Nah, dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 24 ini, kedua BPJS harus memberikan layanan jaminan sosial. Ya, ada 5 jaminan sosial. Untuk jaminan kesehatan itu ada di pegang BPJS Kesehatan. Untuk jaminan sosial kematian, kecelakaan kerja, hari tua, dan pensiunan ada di BPJS Tenaga Kerja. Tentunya di kesempatan pagi yang luar biasa ini, nanti Bapak Ibu kami minta hadir untuk mengikuti sosialisasi dan pemajanan data terkait dengan sosialisasi bagaimana hak dan kewajiban. Mungkin kita akan review kembali Bapak Ibu. Ada yang lupa, oh iya, sebetulnya hak kami itu ini ya, kewajiban kami itu ini ya, nanti akan disampaikan mungkin Pak Edi Wiono. Nah, tentang hak kewajiban ini ada juga diatur dalam Perpres 82 tahun 2018. Sana jelas amanahnya bagaimana kita memberikan pelayanan kepada peserta CKN, ya. Dan juga kami berharap Bapak Ibu sekalian tidak hanya tentang hak dan kewajiban, terkait juga kepatuhan kami berharap. Ya, kita bicara kepatuhan, tentunya kami hadir di sini ada dari Disnaker, ada dari Kejaksaan, kami sama-sama akan memonitor pergerakan dari badan usaha atau semua peserta CKN bagaimana kinerjanya. Terkait kepatuhan ini juga kita berdasarkan pada standar dari peraturan presiden, ya, peraturan pemerintah, ya, PP 86 bahwa di sana mengisyaratkan ada 3 jenis kepatuhan, ya Bapak Ibu. 3 jenis kepatuhan yang harus dilakukan. Kalau yang hadir saat ini, saya yakin Bapak Ibu telah melaksanakan kepatuhan yang nomor 1. Kepatuhan apa? Kepatuhan mendaftarkan karyawannya masuk ke skema jaminan kesehatan ke jaminan sosial. Nah, jadi kepatuhan mendaftar itu ada salah satu yang diatur dalam PP 86. Nah, akan mendaftarkan seluruh karyawannya oleh pemberi kerja. Jadi tentunya kalau kita bicara pemberi kerja haruslah memberikan perasaan nyaman atau pada saat pekerjanya itu bekerja di perusahaan. Kalau kita bicara tentang haknya, kewajibannya, pemberi kerja punya kewajiban membayar 4%, ya, iuran dari para pekerjanya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian ini sudah memberikan data kepada kami secara benar. Namun ada yang belum valid. Nah, ini kita bicara validnya adalah, ini ada ilustrasi, ya. Ilustrasi Pak Presiden Jokowi duduk bersama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Tiba-tiba beliau berkata, tanya, BPJS Kesehatan sampai kiri,
Berapa sih jumlah karyawan PT XYZ misalnya? Oh iya Pak, karyawannya jumlahnya 250. BPJS Kesehatan menjawab itu. Pak Jokowi tanya juga ke BPJS Tenaga Kerja. BPJS Tenaga Kerja, berapa sih karyawannya dari PT XYZ ini? Ya Pak, 270. Loh, Pak Jokowi yang pasti kaget. Loh kok beda? Padahal perusahaannya sama, perusahaannya satu. Terus yang berikutnya harus melihat, mencoba memposisikan diri kita, apakah data ini valid atau enggak. Jadi data yang diberikan benar, tapi belum tentu valid. Angka 270 dari BPJSK dan angka BPJS 250. Seharusnya sama. Samanya apakah 270 atau 250? Nah, kesempatan hari ini Pak Menteri, Pak Ibu hadir dari Badan Usaha, nanti bisa konfirmasi kepada kami kembali, gitu maksudnya. Nah, tentunya kegiatan ini pasti diapresiasi sekali apabila ada pimpinan daerah, Pak Bupati, kami hadir dengan terus juga ya, Pak Jokowi akan nanya ke saya juga pasti suatu saat. Nah, apabila kunjungan ke sebuah perusahaan, saya jawabnya apa? Nah, itu. Ya, tentunya kepatuhan nomor 2 memberikan data yang valid dan benar. Tentunya kita kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Kami punya datanya dari BPJS Kesehatan, kita bandingkan dengan data BPJS Tenaga Kerja di datanya. Nah, dan juga tidak hanya jumlah pegawai saja, ya Bapak Ibu, namun terkait juga dengan pemberian data gaji, ya gaji. Jadi sampaikan di awal bahwa kita skemanya adalah iuran, dan iuran dipotong dari gaji berdasarkan dari pendapatan karyawan masing-masing. Artinya standar minimalnya adalah UMK kabupaten atau UMK provinsi. Nah, untuk badan usaha tentunya kan ada standarnya. Untuk kabupaten tentunya saya belum tetapkan, nanti merujuknya ke UMK provinsi. Nah, terus haknya mendapatkan pelayanan di kelas 2 minimal sesuai dengan jenjangnya. Nanti kalau penghasilannya di atas 4 juta, maka dia bisa naik ke kelas 1 dengan batasan maksimal adalah 12 juta. Nah, itu tentunya iuran Bapak Ibu sekalian adalah iuran tadi dikalikan dengan 1% untuk karyawan, 4% untuk tanggungan dari pemberi kerja dan yang bebankan pada pemberi kerja. Nanti secara detail Pak Edi Jana akan menyampaikan ilustrasinya seperti apa sih. Misalnya perusahaan ini karyawannya sekian dan seterusnya. Yang ketiga terkait kepatuhan pemberian data ini adalah data-data di beberapa badan usaha. Maaf, kami masih menjumpai izin agar bahwa masih ada beberapa perusahaan yang masih mempekerjakan karyawannya yang menggunakan atau belum beralih dari kepesertaan PBI, PBIS ke kepesertaan PPUBU. Jadi masih kita jumpai di beberapa perusahaan ada karyawannya yang sebetulnya dia tidak berhak lagi menggunakan kartu Indonesia Sehat buatan atau bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena sesungguhnya sudah diatur dalam undang-undang maupun dalam Perpres bahwa apabila sedang bekerja maka kewajiban pemberi kerja akan diberikan perlindungan, dan pekerja pun harus melepaskan kartu jaminan sosialnya. Kali nggak itu ya. Nah ini harapannya apa? Nah harapannya adalah kita lihat sendiri di Kabupaten Pringsewu ini, kalau kita lihat cakupan kepesertaannya dari 5 kabupaten kota yang ada di wilayah Indonesia Kabupaten ini, Pringsewu kebetulan cakupannya paling rendah. Cakupan kepesertaan yang terdaftar di BPJS masih di angka 72%. Jadi tukang untuk bantuan besar kedua. Karena sebetulnya kalau misalnya tadinya para pekerja ini bisa melepas kartu Indonesia Sehatnya kepada masyarakat yang membutuhkan,
akan menambah jumlah kesertaan di wilayah Riau. Kami berharap Bapak Ibu sekalian banyak informasinya apabila masih menemui kondisi tersebut, nanti mohon sampaikan kepada kami dan kami bersama-sama dengan Ajari Pasti Datun dengan Haji Sabar untuk menindaklanjuti pelaksanaannya di lapangan. Terus yang ketiga terkait kepatuhan yang ketiga Bapak Ibu terkait kepatuhan adalah membayar iuran ya. Kepatuhan yang ketiga kepatuhan membayar iuran. Jadi kalau kita bicara kepatuhan membayar iuran adalah jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan data peserta dan data karyawan dikalikan dengan jumlah gajinya atau pendapatannya dikalikan dengan 1% atau 4% untuk tanggungan dari pemberi kerja, totalnya 5%. Ini. Jadi dalam satu karyawan itu bisa mencakup 5 orang, pesertanya istri atau suami dan 3 orang anak. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, UMK di sini kalau 2 juta, 2 juta dibagi dengan 5, itu berapa? 40.000 ya, 40.000 berapa? Ya, artinya itu lebih murah dibandingkan dengan iuran peserta mandiri kelas 2. Nah itu ilustrasinya. Jadi terkait dengan kepatuhan nomor 3 atau kepatuhan bayar iuran, kami berharap Bapak Ibu tolong dibayarkan sebelum tanggal 10 setiap bulan. Karena kami kalau lewat tanggal 10 dan melampaui bulan berikutnya, maka mohon maaf, aktif pesertaannya kami nonaktifkan sementara sampai proses pembayaran premi atau iuran di bulan berikutnya. Pada saat bayar ini otomatis akan aktif. Kami berharap Bapak Ibu sekalian kegiatan sosialisasi bersama dengan Mas Jari dan Pak Kadis, tentunya nanti mohon bisa diikuti sampai selesai dan sampai tuntas dari teman-teman semuanya. Ya, mohon nanti perkenan Pak John, Pak Kadis Nagar memberikan sambutan Pak ya, dan juga dari Mas Jari bisa memberikan sambutan serta membuka acara supaya kegiatan kita ini sambil dimudahkan dan sambil mendapatkan rahmat yang berkah. Demikian kita topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Wibowo. Mari beri tepuk tangan yang beliau untuk sambutan Bapak Agus Wibowo. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara yang akan sekaligus membuka jalannya acara kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Desna Indah Besari SH dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari Kabupaten Pringsewu, Kepala Cabang BPJS Lampung, Kepala Cabang BPJS Pringsewu, Kabit Perluasan Pemasaran, pada peserta Badan Tugas yang telah hadir pada hari ini. Di sini saya mewakili Bapak Ajari Pringsewu sebagai Ketua Rapat Forum Kepatuhan, karena pada hari ini Pak Ajari berhalangan hadir, ada panggilan dari Bapak Kejaksaan Tinggi Lampung. Jadi saya mewakili Bapak Ajari mohon maaf atas tidak hadirnya pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran badan usaha yang telah kami undang. Ada berapa orang ini? Rencana 41 Bu, baru hadir sekitar 70%. Tadinya saya berpikir bakal hadir semua. Karena apa? Karena dari pihak kejaksaan yang undang. Ternyata setelah diundang oleh pihak kejaksaan masih juga ada yang belum datang juga. Saya heran juga di situ kan. Ya, mudah-mudahan lah, walaupun nanti ada rapat-rapat berikutnya,
yang bersangkutan bisa cepat hadir dalam acara ini. Untuk yang hadir di sini langsung datang sebagai kepala PT-nya atau badan usahanya atau cuma perwakilan saja? ARD rata-rata. ARD? Ya, ARD. Ya, mudah-mudahan apa yang Staff juga ya. Mudah-mudahan apa yang materi yang kami sampaikan hari ini bisa diteruskan ke pimpinannya nanti ya, biar dijadikan bahan pimpinan. Dan saya harap kepada badan usaha yang hadir pada hari ini ya datang ke sini bukan karena takut yang nanti pihak kejaksaan atau yang pihak kejaksaan, karena kami datang ke sini bukan untuk menakut-nakuti, ya cuma bantu buat mengingatkan bahwa hadirnya kejaksaan di sini berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi kepada BUMN, BUMD, instansi pemerintahan, dan bantuan hukum tersebut telah terwujud melalui MOU yang kami laksanakan dengan BPJS dari beberapa waktu yang lalu, dan hinggalah pada acara hari ini adalah tindak lanjut dari MOU tersebut. Dan mungkin apabila dalam kesempatan hari ini badan usaha yang kami undang masih belum patuh juga ke depannya nanti, mungkin BPJS akan memberikan surat kuasa khusus ke kami untuk menindaklanjuti dengan bantuan hukum non litigasi ataupun litigasi. Istilahnya kita bisa ketemu di persidangan di PN Kota Agung. Saya rasa untuk sambutan dari saya cukup sekian dulu. Yang mudah-mudahan ini dapat dijadikan renungan untuk badan-badan usaha yang masih belum patuh ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillah, pada hari ini saya buka acara sosialisasi terpadu bersama Kejaksaan Negeri Busewu terhadap Badan Usaha Wilayah Kerja Kabupaten Busewu. Terima kasih kepada Ibu Desa Indah Mesari SH atas penyampaian sambutannya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama penyampaian sambutan. Untuk mengawali pembukaan acara sosialisasi terpadu ini, marilah sejenak kita melakukan foto bersama. Kepada Bapak Ibu, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan acara sosialisasi kita pada pagi hari ini. Dan Transmigrasi Kabupaten Busewu. Dengan dibukanya acara kita pada pagi hari ini, tibalah kita pada acara inti kita pada hari ini, di mana kita akan segera mendapatkan hal-hal baru, ilmu-ilmu baru yang mungkin beberapa dari perwakilan dari badan usaha ini belum mengetahui, atau mungkin sudah ada yang mengetahui tapi masih ada hal-hal yang mungkin masih dibingungkan. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendapatkan materi-materi yang luar biasa, di mana kita akan mengetahui bagaimana sih kaitannya BPJS Kesehatan dengan Dinas Tenaga Kerja, dengan Kejaksaan Negeri, dan hal-hal lain yang berkaitan. Nah, langsung saja untuk penyampaian materi pertama akan langsung disampaikan oleh Ibu Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Busewu. Mari kita sambut dengan meriah pemateri kita yang luar biasa kepada Ibu Desa Indah Mesari SH, dipersilakan. Tangan dulu. Sebelum masuk ke materi inti sebagaimana tertera di slide itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri bagi lembaga negara instansi pemerintah BUMN dan BUMD. Tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri itu dari pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 di bidang pidana sebagai jaksa penyidik, di bidang penuntutan sebagai jaksa penuntut umum, di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara,
yang nantinya dapat memberikan bantuan hukum pada instansi pemerintah BUMN dan BUMD. Dan di bidang ketertiban dan ketentraman umum ini masuk ke dalam SOP bidang intelijen. Yang kita khususkan di sini adalah di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi DPR ini kalau masih pakai baju DPR istilahnya, masih bisa kita ngomong secara kekeluargaan, ngomong baik-baik. Tapi kalau sudah istilahnya pakai program pidana, itu udah bukan kekeluargaan lagi. Itu antara penggugat dan tergugat, antara penuntut umum dan terdakwa. Jadi jangan sampailah DPR ini berubah jadi satria mau jadi tabah istilahnya ya. Lebih enak segala sesuatunya kita bicarakan dengan kekeluargaan, dengan baik-baik. Untuk dasar hukum, tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, yang pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 30 Ayat 2, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Pasal 34 Ayat 2, kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum pada pemerintah lainnya. Poin 2, Perpres RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI, Pasal 24 Ayat 1, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Pasal 24 Ayat 2, lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana Ayat 1 meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara atau daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan atau keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Di sini akan langsung saya fokuskan mengenai bantuan hukum. Karena nanti kalau saya ngalor ngidul pada ngantuk semua ya, langsung beda kalau gitu ya. Ya. Tetap baru. Untuk pemberian bantuan hukum kepada BPJS Kesehatan dan penegakan hukum terhadap badan usaha yang tidak patuh ini, kita bisa berpatokan pada Perja 025 tahun 2015. Dan dasar hukum lain dalam penegakan hukum di bantuan hukum untuk kejaksaan ini, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 52. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial. Kita langsung fokus ke lembaran terakhir. Ada di situ kalimat pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dipidana dengan pidana penjara selama 8 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi tolong di garis besar di board itu mengenai pidana penjara dan denda itu. Tapi yang kami fokuskan di sini bahwa alhamdulillah BPJS itu nggak serta-merta mau pidana seseorang gitu, ataupun badan usaha. Masih menggunakan hati nurani cara baik-baik, yang salah satunya dengan meminta bantuan pihak kejaksaan. Sebenarnya dengan mereka ini meminta bantuan pihak kejaksaan udah ada tombol sedikit. Karena
Mungkin setelah berkali-kali didatangi mediasi masih juga belum patuh. Akhirnya terbentuklah MOU kami. Di situ nantinya kalau misalnya setelah hari ini masih juga ada badan usaha yang tidak patuh pada BPJS, itulah tadi yang saya sebutkan, BPJS kemungkinan besar akan memberikan SKK kepada kami, surat kuasa. Surat kuasa tersebut yang isinya adalah untuk meminta bantuan hukum kepada kami. Tapi bantuan hukum yang pertama bukan bantuan hukum litigasi, masih secara baik-baik juga. Bantuan hukum non litigasi berupa mediasi. Jadi awal dari mediasi itu kami undang dulu ini pihak-pihak badan usaha yang tidak patuh. Kami layangkan undangan kepada pimpinan badan usaha atau PT supaya untuk datang ada hari ini di kejaksaan menemui pihak JPN. Setelah datang kami coba bicara baik-baik secara mediasi. Di situ kami masih senyum-senyum. Bu, Pak, kira-kira kapan ya mau bayar iuran? Tolonglah kerjasamanya yang baik. Setelah pembicaraan kita itu, nanti akhirnya diwujudkan dalam berita acara mediasi, yang istilah katanya itu surat perjanjian lah. Kira-kira kapan batas waktunya kalian mau segera membayar iuran atau mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS? Setelah berita acara mediasi dibuat, ditandatangani, itulah nanti yang kami jadikan dasar. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan kalian, maksud saya badan usaha, tidak mematuhi surat perjanjian itu, mau nggak mau kami selaku JPN melayangkan panggilan kedua. Kalau sudah di panggilan kedua, datanglah kalian ke kantor. Muka kami udah bukan manis lagi, udah agak masam istilahnya. Tadinya yang di panggilan pertama masih kami tawarin kopi, panggilan kedua udah air putih. Jadi di panggilan kedua itu kami tanya, ini Pak, Bu, berdasarkan berita acara yang kita bikin sebelumnya, jadi Bapak sama Ibu ini akan membayarkan tunggakan BPJS, akan mendaftarkan karyawannya pada hari ini, tanggal ini. Tapi kenapa belum juga? Ya nanti mungkin dengan berbagai macam alasan kalian, ya masihlah kalau di kesempatan kedua. Tapi udah warning istilahnya. Di situ kami akan bikin berita acara selanjutnya di pertemuan kedua untuk yang kami jadikan dasar di pertemuan ketiga nanti. Misalnya di pertemuan ketiga masih belum ada kejelasan juga, atau bahkan sampai nggak datang. Ya namanya juga manusia, ada batas kesabarannya. Kemungkinan besar pihak BPJS akan meminta kepada kami bantuan hukum litigasi. Di bantuan hukum litigasi itu kita ini udah bukan keluarga lagi nanti, bukan antara teman sama teman, kakak sama adik istilahnya, udah antara tergugat dan menggugat, yang nantinya di dalam bantuan hukum litigasi itu akan berdampak besar. Dengan istilah pembinaan dari kami, mohon kepada badan usaha yang tidak patuh ini yang mulia untuk membayar ganti kerugian. Ganti kerugian ini nggak kecil, bahkan mungkin berkali-kali lipat dari tunggakan-tunggakan badan usaha. Gitu. Jadi jangan sampailah kita kerana litigasi. Kalau misalnya setelah adanya tuntutan untuk ganti kerugian, ini badan usaha ini masih juga tidak mau ganti kerugian, yang tadinya perkara perdata bisa kami lipatkan menjadi perkara pidana. Oh, itu dampak hukumnya lebih besar lagi. Ini yang tadi saya bacakan di pasal 19 ini, yang ada pidana selama 8 tahun, denda 1 miliar. Ya kan? Kalau sesudah seperti itu ya istilahnya sudah jatuh tertimpa tanggal. Jadi tolonglah pada badan usaha ini
Coba dipikirkan baik-baik lah. Coba hormati panggilan kami, hormati istilahnya BPJS. Sudah coba mediasi dengan baik-baik, kok masih juga nggak patuh gitu. Itu belum cukup sampai di situ juga. Setelah istilahnya badan usaha ini terkena sanksi pidana, terseret kasus pidana, kami ada kewenangan lain, yaitu melakukan pembubaran PT. Apabila perkara itu sudah inkrah, pembubaran PT itu bukan sekedar perkara yang sudah inkrah, istilahnya melakukan tindak pidana, melanggar peraturan perundang-undangan, ya istilahnya ada juga perusahaan-perusahaan yang tidak berizin, limbahnya bisa menyebabkan ya istilah masyarakat sakit. Banyak itu faktor-faktor kita pembubaran PT. Jadi ada 3 konsekuensi dari ketidakpatuhan badan usaha. Yang pertama, akan dipanggil, sekali lagi saya katakan, akan kami layangkan undangan atau panggilan ke pihak kejaksaan. Kalau rata-rata orang awam itu dengan kejaksaan kalau dipanggil itu udah takut. Jadi kalau bisa janganlah sampai berurusan dengan pihak kejaksaan ya. Yang kedua yaitu bantuan hukum litigasi, kita ketemu lagi di pengadilan. Sampai yang terakhir pengadilan pidana sampai pembubaran PT. Kami berharap jangan sampai lah kita sampai ke ranah itu. Kalau bisa kita selesaikan baik-baik, kenapa enggak? Kalau bisa kita selesaikan dengan cara kekeluargaan, kenapa enggak? Jadi di sini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau misalnya nanti pihak BPJS menerbitkan SKK kepada kami, langkah selanjutnya akan kami lakukan ekspos terlebih dahulu, yaitu pengecekan data-data badan usaha. Karena kami dapat info ada beberapa badan usaha yang istilahnya masih menunggak bayar BPJS. Misalnya di dalam badan usaha atau PT itu karyawannya ada 40, yang didaftarkan cuma 3. Alasannya, oh ini BPJS-nya udah kami daftarin loh di pusat, nanti kami cek ke pusat. Benar nggak ya ketentuannya seperti itu? Kalau misalnya setelah pengecekan tersebut, pengecekan sampai ke pusat ternyata nggak benar info dari badan usaha atau PT tersebut, yang mau nggak mau akan kami tindak lanjuti dengan bantuan hukum, baik litigasi atau litigasi. Saya rasa untuk materi dari saya cukup sekian, mudah-mudahan cukup jelas, bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk Bapak dan Ibu ke depan. Kalaupun pimpinan yang bersangkutan tidak hadir pada hari ini, tolong disampaikan kepada pimpinan. Untuk itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Desa Indonesia. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi tadi telah dijelaskan kaitannya BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan Negeri Pringsewu. Kalau kata Bu Desa tadi mungkin sedia payung sebelum hujan itu lebih penting daripada nanti kalau udah kehujanan imbasnya banyak yang bisa sakit dan sebagainya. Tadi telah kita dengarkan bersama penyampaian materi dari Kejaksaan Negeri Pringsewu. Setelah ini kita akan mengetahui bagaimana sih kaitannya BPJS Kesehatan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu. Kalau begitu langsung saja mari beri tepuk tangan yang meriah. Kita sambut bersama pemateri kita yang luar biasa, Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu. Kepada Bapak Jodra Wadi SEMM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun, Ya pun. kayaknya kurang ajar. Apa mau diusir dari Lampung? Tapi pun, Ya pun. alhamdulillah semua masuk surga. Baik, di sini saya tidak akan bicara banyak-banyak lah, paling 5 jam lah.
biar ibu kasih datunnya nggak capek. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada BPJS, Pak Agus, Pak Edi, Pak Agus, Ibu Desi, Pak. Ibu kasih datun dari Kedari, sahabat saya, rupanya beliau ini alhamdulillah suaminya sama dengan saya di Pesawara. Yang ketiga Ibu Desi ya, dari Prinsewu Dinas Kesehatan. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi terpadu bersama Kejaksaan Negeri Prinsewu terhadap badan usaha wilayah kerja Kabupaten Prinsewu. Kami dari Dinas Tenaga Kerja ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, dasar hukum. Dasar hukumnya Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala BPJS. BPJS ini ada dua, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Yang keempat, PP nomor 84 tahun 2013 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. Yang kelima, Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2017 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan, yang salah satunya isinya adalah memberi mandat kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pengawasan pemeriksaan keputusan pemberi kerja. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kajari, Ibu Kasidatun, apa itu dasar hukumnya dan apa yang menjadi tujuan kita di pagi hari ini. Next. Latar belakang penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28H dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam Undang-Undang nomor 36 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Setiap pekerja berhak memperoleh jaminan sosial. Peserta BPJS adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Dan terakhir, setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan pemeliharaan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Next. Tujuan dan manfaat BPJS Kesehatan. Tujuan: menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti secara teknis dari BPJS akan menyampaikan secara detail apa hak dan kewajiban. Next.
Peserta BPJS Kesehatan adalah pekerja. Pekerja penerima upah. Mungkin bisa dilihat di layar itu, nggak usah saya bacakan. Nanti bisa kopiannya diambil di operator. Next. Nah, ini yang menjadi tugas pokok dan fungsi kami Pemda Perseu, yaitu bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Perseu terhadap pelaksanaan program BPJS Kesehatan. Yang pertama, mengoptimalkan data dan aplikasi wajib lapor ketenagakerjaan atau PKP berbasis online dengan aplikasi perluasan kepesertaan pekerja penerima upah dan badan usaha dalam upaya perluasan kepesertaan dan kepatuhan badan usaha. 2. Melakukan pemeriksaan bersama atau pendampingan pemeriksaan antara BPJS Kesehatan dengan Disnaker Kabupaten Perseu sehingga meminimalisir adanya laporan pelanggaran melalui tim terpadu. Tadi sudah disampaikan Ibu Kajari. Yang ketiga, Disnaker Perseu bersama pengawas ketenagakerjaan dalam rangka menegakkan kepatuhan bersama dengan BPJS Kesehatan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan bersama kepada badan usaha. Dan terakhir, perlunya penguatan dalam koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan Disnaker Kabupaten Perseu. Next. Kesimpulan. Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan pembayaran kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Yang kedua, meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara terhadap program jaminan kesehatan nasional. Ketiga, Disnaker Perseu BPJS Kesehatan akan melakukan pemeriksaan bersama atau pendampingan pemeriksaan sehingga meminimalisir adanya laporan pelanggaran. Next. Nah, sebelum saya tutup, saya wanti-wanti betul dengan Ibu Kasih Datuk tadi. Mohon yang mewakili perusahaan, tolong sampaikan sekali lagi tentang apa hak dan kewajiban pemberi dan penerima kerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari beri tepuk tangan yang meriah atas penyampaian materi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Perseu. Jadi tadi telah disampaikan ya Bapak Ibu terkait bagaimana sih kaitannya BPJS Kesehatan dengan Kejari dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perseu. Nah, selanjutnya yang tak kalah penting dan yang paling pokok adalah bagaimana sih tentang pengawasan dan pemeriksaan di BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung. Nah, untuk mengetahui bagaimana prosesnya, lalu bagaimana pengawasan dan pemeriksaan yang ditangani BPJS, kita akan langsung mendengarkan sosialisasi dan penyampaian materi dari Bapak Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Kepesertaan di BPJS Kesehatan. Kalau begitu, mari kita sambut yang meriah pemateri kita yang luar biasa kepada Bapak Edi Wiono, dipersilakan. Sebelum saya memberikan informasi materi terkait dengan pengawasan pemeriksaan yang ada di BPJS Kesehatan, mari kita bangunkan imun dulu ya Bapak Ibu. Kita ada ya penyemangat. Nah, supaya kita tetap semangat gitu. Kalau kami sampaikan semangat pagi, Bapak Ibu boleh dengan mengangkat tangannya pagi. Kemudian kami ada jargon juga. Ini karena masa pandemi, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, kita harus tetap sehat ya Bapak Ibu. Jadi ada salam sehat. Nanti kalau saya bilang salam sehat, tetap sehat dengan tangan dua-duanya di atas bahu. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Semangat pagi. Semangat. Pagi. Nah, kalau semangat ini Ibu sudah sini masih belum bergairah. Semangat pagi. Salam sehat, tetap sehat. Tangan dulu Bapak Ibu. Tetap sehat. Salam sehat, tetap sehat. Luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih.
Baik, karena hari ini hari Jumat, ya Pak. Oh, Ustaz Maulana. Alhamdulillah Pak, karena kita tetap sehat di masa pandemi. Amin ya, Bapak Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Edi Yono, tadi disampaikan oleh Mbak Winda. Saya di BPJS Kesehatan di bagian atau di bidang pengawasan dan pemeriksaan peserta, termasuk perluasan peserta juga. Bagaimana nanti mekanisme pengawasan yang di BPJS Kesehatan, sedikit juga nanti kami informasikan hak dan kewajiban pemberi kerja ataupun badan usaha itu seperti apa. Dan terima kasih juga tadi Ibu Kasidatun dan Pak Kadisnaker Trans juga sudah menginformasikan bagaimana kewenangan Disnaker dan Kejaksaan atau tim JPN dalam program JKN. Baik Bapak Ibu, kalau hari ini karena memang kita fokus menginformasikan, memberikan pemahaman kepada kita semua terkait amanat undang-undang gitu ya. Nggak jauh-jauh yang disampaikan dari tadi adalah undang-undang, kemudian perpres, peraturan presiden, PP dan seterusnya. Memang hari ini kita sama-sama berdiskusi, memberikan informasi supaya nanti dampaknya terhadap hal-hal tersebut, sanksi dan lain sebagainya tidak terjadi di perusahaan kita gitu ya. Jadi sesuai dengan kewenangan BPJS Kesehatan, Bapak Ibu, BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2011 itu yang pertama bisa dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya, itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kami BPJS Kesehatan juga diberikan kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif terhadap peserta dan pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya. Dan yang ketiga tentunya dalam hal badan usaha tetap belum patuh, kami bisa melaporkan kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhan dalam hal membayar iuran maupun kepatuhan yang lain, kewajiban yang lain. Dalam hal ini tentunya nanti bisa berkoordinasi dengan Disnaker, bisa koordinasi dengan Kejari, bahkan ke pemerintah daerah untuk usulan pemberhentian layanan publik tertentu seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, nggak usah khawatir kalau hari ini kok kayaknya serem gitu ya. Tadi apalagi Bu Des sudah benar-benar memberikan pemahaman kepada kita, ini sanksinya nih gitu ya. Dan terpenting adalah Bapak Ibu, kita memastikan hak-hak kita, hak-hak pekerja itu terpenuhi semuanya. Jangan sampai ketika nanti entah sakitnya kapan datangnya, tiba-tiba perusahaannya menunggak sehingga kepesertaannya non-aktif. Ternyata belum didaftarkan oleh si perusahaan terhadap seluruh pekerja dan anggota keluarganya, kan sayang sekali. Sementara ini merupakan kewajiban pemberi kerja dan merupakan hak dari pekerja bahwa terlindungi jaminan kesehatannya. Berikutnya Bapak Ibu, sesuai dengan Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, ini di bab 11 bagaimana pengawasan, monitoring dan evaluasi itu diatur. Di sini yang poin pertama, pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan itu dapat melakukan pemeriksaan terhadap pemberi kerja yang melanggar ketentuan. Artinya memang dari Pak Jos dan tim di Wasnaker yang ada di provinsi itu ada kewenangan melakukan pengawasan pemeriksaan terhadap badan usaha. Yang kedua, BPJS Kesehatan juga bisa melakukan pengawasan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja, dalam hal ini adalah perusahaan, dalam memenuhi kewajibannya tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga. Dan yang ketiga ini Bapak Ibu yang mendasari, kami juga berkoordinasi bekerjasama dengan Kejari dan Disnaker bahwa BPJS Kesehatan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan peserta dan pemberi kerja dapat bekerjasama dengan pengawas ketenagakerjaan dan jaksa pengacara negara. Tentunya ini pun selaras dengan amanat yang di atas, artinya BPJS Kesehatan tingkat pusat bersama Kejaksaan Agung bersama Kementerian Kemenaker itu sudah melaksanakan MOU sebagai tindak lanjut amanat undang-undang ini bekerja sama dan diikuti oleh masing-masing Kejaksaan Tinggi, Kejari, serta Disnaker Kabupaten Kota. BPJS Kesehatan sudah melakukan BPKS perjanjian kerjasama terhadap penegakan pengawasan pemeriksaan kepatuhan badan usaha ini. Berikutnya poinnya apa saja sih terkait proses pengawasan kepatuhan itu? Ada 3 poin Bapak Ibu. Pertama adalah kepatuhan dalam hal pendaftaran peserta. Ini sudah dicantumkan juga pasal-pasalnya itu di Undang-Undang 24 2011 tentang BPJS. Kepatuhan pendaftaran peserta ini memastikan bahwa pemberi kerja secara bertahap sudah mendaftarkan atau registrasi perusahaannya ke JKN BPJS Kesehatan.
Alhamdulillah kalau yang hari ini kita undang itu merupakan badan usaha yang memang sudah registrasi, sudah terdaftar sebagai peserta JKN KIS. Nah, yang kedua itu terkait kepatuhan penyampaian data peserta. Terkait penyampaian data peserta ini ada 2 poin Bapak Ibu. Yang pertama adalah apakah pemberi kerja atau badan usaha itu sudah mendaftarkan seluruh pekerjanya tanpa terkecuali, gitu ya. Dan yang kedua adalah apakah sudah menyampaikan datanya dengan lengkap dan benar, itu upahnya sesuai dengan yang diterima oleh peserta atau pekerja. Jadi untuk ketentuan upah memang belum ada perubahan, Bapak Ibu, masih sama sebesar 5% dikali upah tiap bulan yang diterima oleh si pekerja, dengan ketentuan minimal dasar perhitungan upah itu adalah upah minimum kabupaten kota atau UMK. Kalau prinsipnya belum ada ya UMK-nya ya. Jadi menggunakan UMP yang ada di provinsi, upah minimum provinsi itu sebagai dasar perhitungan iurannya. Kan kadang-kadang Bapak Ibu kalau perusahaan yang menengah ke bawah, mohon maaf mikro misalnya, itu ada beberapa karyawan digaji di bawah UMK ya. Mungkin harusnya kan UMP-nya provinsi itu 2,4 jutaan Bapak Ibu. Sementara ada aja yang digajinya mungkin ada 1 juta, 1,5, 2 juta kan gitu ya. Jadi sebagai dasar hitung iurannya tetap minimal adalah UMP gitu. Kenapa? Karena di situ menanggung 5 orang Bapak Ibu, si pekerjanya atau si pesertanya, istri atau suami yang sahnya, dan maksimal 3 orang anaknya, dan gitu. Itu hanya kecil sekali iurannya, di mana 4% itu ditanggung oleh si pemberi kerja atau perusahaannya atau pimpinan perusahaan, dan 1% hanya ditarik dari upah iuran dari si pekerjanya. Mohon izin, maaf, katakanlah kalau 2.400.000, 1%-nya berapa Bapak Ibu? Hanya 24.000 ya. 24.000 itu untuk 5 orang sudah. 24.000 bagi 5 orang nggak sampai 5.000. Gitu. Jadi hanya kecil sekali. Hampas perawatannya sudah kelas 2. Sangat jauh berbeda kalau dibandingkan yang segmen peserta mandiri perorangan atau PBPU itu kelas 2 1 jiwa 100.000. Kalau satu keluarga ada 4 orang kan daftar wajib satu keluarga nih. Kalau yang mandiri perorangan ya harus 400.000 setiap bulan. Jadi kita wajib bersyukur karena kita memang dibantu dari pemberi kerja atau perusahaan itu sebesar 4% iurannya. Jadi mohon nanti dipastikan bahwa perusahaan di Bapak Ibu atau badan usahanya itu sudah mendaftarkan seluruh pekerjanya tanpa terkecuali termasuk anggota keluarganya. Dan yang ketiga itu terkait dengan kepatuhan dalam hal pembayaran iuran. Nah ini nanti kami sampaikan juga dari yang sangat ditekankan oleh Ibu Kasidatun, sampai ada denda 1 miliar, penjara paling lama 8 tahun penjara, itu terkait dengan pembayaran iuran, kepatuhan dalam pembayaran iuran. Kalau terkait kepatuhan dalam pendaftaran dan penyampaian data ini sanksinya adalah sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Itu terkait dengan pembayaran iuran baru yang terkait dengan denda dan kurungan paling lama 8 tahun penjara tadi. Nah ini di dalam norma jaminan sosial juga disampaikan kewajiban pemberi kerja hampir sama yang kami rangkum tadi dari pendaftaran, memberikan data dengan lengkap dan benar, kemudian memungut iuran serta membayarkan iuran ke BPJS Kesehatan. Ini saya pesan-pesannya nanti bisa Bapak Ibu dipahami lebih dalam lagi. Nah selanjutnya Bapak Ibu, ini yang tadi juga disampaikan, memang hampir rata-rata kita menyampaikannya adalah amanat undang-undang ya. Jadi memang hal ini terkait dengan kepatuhan, jadi wajar kalau kita menyampaikan terkait dengan amanat undang-undang. Tujuannya tentunya dengan adanya regulasi ini kita sama-sama paham, sehingga yang tadi kewajiban-kewajiban kita sebagai pemberi kerja itu sudah dipenuhi semua, sehingga sanksinya tidak terkena di perusahaan Bapak Ibu. Pasal 15, pasal ini terkait dengan penyampaian data dan pendaftaran. Yang pasal 19 ini terkait dengan bahwa pemberi kerja wajib memungut iuran, bahwa pemberi kerja wajib menyetor dan membayar iuran ke BPJS Kesehatan. Pasal 55 diperjelas lagi bahwa dalam hal pemberi kerja yang melanggar ketentuan pasal 19 terkait dengan pembayaran iuran ini, gitu ya, maka akan kena sanksi dipidana penjara paling lama 8 tahun dan paling banyak 1 miliar. Itu ada di pasal 55 Undang-Undang BPJS nomor 24 tahun 2011 gitu Bapak Ibu. Jadi memang ini kami informasikan supaya kita semua tuh tahu dasar hukumnya. Karena kalau sudah dengan Ibu Kasidatun itu pasti dasar hukumnya ditegakkan. Kalau sampai litigasi di pengadilan gitu ya Bu ya, itu sudah penegakan hukum, sudah antara penggugat dan tergugat ya Bu, bukan kekeluargaan lagi gitu. Tapi alhamdulillah kita masih keluarga ya Bapak Ibu ya. Amin.
Berikutnya Bapak Ibu terkait dengan penyampaian data nih, ini yang sering terjadi pengalaman kami di beberapa waktu saat kami melakukan pemeriksaan pengawasan, kemudian kami melakukan relationship officer kami, RO kami melakukan sosialisasi dan edukasi, itu belum 100% didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Ada beberapa kondisi. Nah ini salah satunya adalah ternyata yang bersangkutan itu sudah terdaftar di BPJS, tapi dia menunggak iurannya sebagai segmen peserta mandiri perorangan. Mungkin di beberapa tahun ini atau kemarin masih banyak kasus seperti ini, sehingga tidak bisa dialihkan kan ya di kepesertaannya di perusahaan. Jadi Bapak Ibu kami informasikan terkait jika ada kasus yang seperti ini tidak menjadi kendala akan proses peralihannya dari segmen peserta mandiri perorangan yang menunggak ke segmen yang pekerja penerima upah di perusahaan Bapak Ibu seperti itu. Nah tentunya seperti apa ketentuannya terhadap tunggakannya gimana gitu. Terhadap tunggakannya itu tetap menjadi kewajiban si yang bersangkutan atau peserta mandiri perorangannya dengan batas waktu maksimal 6 bulan. Tunggakan itu tetap menjadi kewajiban yang bersangkutan. Tetapi hak dia sebagai pekerja, sebagai tenaga kerja di perusahaan Bapak Ibu saat itu juga bisa dialihkan ke segmen pekerja penerima upah, kartunya aktif dan bisa digunakan gitu ya. Jadi artinya tidak menjadi hambatan kendala ketika ada peserta yang belum dialihkan menjadi karyawannya karena dia sudah terdaftar tapi menunggak sebagai segmen peserta mandiri. Kenapa? Ya itu dari sisi kewajiban tadi. Kalau misalnya dia nggak didaftarkan, ya karena dia pemberi kerjanya, karena belum mendaftarkan seluruh pekerjaannya gitu. Artinya terhadap tunggakan itu kalau lewat 6 bulan pun gimana gitu. Artinya kami juga ada reminder petugas penagihan dan keuangan yang selalu kontak mengingatkan peserta-peserta mandiri itu mengingatkan bahwa Bapak Ibu masih memiliki tunggakan, harap segera dilunasi kan gitu ya. Ada juga nanti di sistem kami pun sudah terkunci apabila dalam waktu 6 bulan dia belum melunasi tadi, ketika akan mengakses layanan kesehatan rawat inap di rumah sakit juga akan terbaca. Dia tidak bisa didapatkan penjaminan rawat inap sebelum melunasi tunggakan yang segmen mandirinya tadi kan gitu ya. Artinya ini mohon diinformasikan kepada karyawannya jika ada kasus yang seperti ini. Artinya satu pemberi kerja atau Bapak Ibu sebagai pemilik badan usaha kewajibannya sudah memenuhi mendapatkan seluruh pekerjaannya. Masalah tunggakan dia di mandirinya tetap menjadi kewajiban si yang bersangkutan peserta mandiri tersebut. Next, yang kedua, ini yang paling banyak kasusnya. Ini terkait belum didaftarkan oleh pekerja atau pemberi kerjanya karena yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai segmen penerima bantuan iuran. Benar ya kalau itu ya, sudah terdaftar sebagai segmen PPI, kewajibannya juga sama. Yang pertama tadi bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya kan gitu ya. Oh belum mendaftarkan 100% karena ada yang terdaftar mandiri PPI. Ini pun kasusnya berbeda-beda. Ada sengaja memang yang bersangkutan tidak mau dialihkan karena takut kalau dia dialihkan suatu waktu dia keluar dari perusahaan nggak memiliki PPI lagi, kartu KIS yang dari pemerintah lagi gitu ya. Ada yang memang dari perusahaannya sengaja ya sudah alhamdulillah kan dia nggak mau dikeluarkan, dan perusahaan nggak mengeluarkan iuran juga kan gitu ya. Nah, ini tapi ketentuannya Bapak Ibu kami sampaikan bahwa di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang penerima bantuan iuran atau PBI itu ada mekanisme yang disebut dengan penghapusan, penggantian atau penambahan peserta penerima bantuan iuran. Terkait dengan data penghapusan data PBI itu dilakukan dengan ketentuan antara lain adalah peserta PBI jaminan kesehatan itu sudah berubah menjadi segmen pekerja penerima upah. Nah, artinya ketika peserta PBI tersebut sudah bekerja di satu perusahaan, baik itu swasta, BUMN dan sebagainya, itu sudah segmennya bukan PBI lagi. Pemahaman PBI itu adalah masyarakat yang masuk data DTKS, bahasanya data terpadu kesejahteraan sosial. Itu adalah masyarakat yang katakanlah miskin dan tidak mampu yang didata oleh dinas sosial dan pemerintah daerah lah melalui kelurahan, RT RW ataupun desa terpon gitu ya. Nah, artinya kalau memang yang bersangkutan itu sudah bekerja di suatu perusahaan, hak dia sebagai peserta PBI gugur. Otomatis nanti akan dinonaktifkan dari Kementerian Sosial. Cepat atau lambat ketika dia memang sudah
bekerja sebagai segmen PPU atau di perusahaan itu akan dinonaktifkan secara otomatis dari Kementerian Sosial. Artinya mau diedukasi kepada peserta yang bersangkutan karena sekarang sudah bekerja ya harus didaftarkan di segmen pekerja penerima upah. Haknya pun menjadi hak kelas 2 minimal, nggak lagi kelas 3 kan gitu ya. Dan bisa mendaftarkan anggota keluarga yang lain juga. Ini terkait bagaimana ketentuan perubahan status kepesertaan PBI menjadi segmen pekerja penerima upah. Nah, ini juga beberapa kami temuin ketika kami melakukan pengawasan pemeriksaan lapangan, pemeriksaan melalui telepon gitu. Kami saat ini karena pandemi, pemeriksaannya melalui telepon juga Bapak Ibu. Itu ditemuin ternyata perusahaan A ini belum mendapatkan pekerjanya. Ternyata dia sudah terdaftar di segmen lain sebagai tanggungan istri atau suaminya yang segmen pekerja penerima upah juga. Apakah itu suaminya itu PNS, ASN, atau mungkin pegawai di Kejari misalnya kan gitu ya. Apakah dia polisi, TNI dan seterusnya. Apa di perusahaan yang lain. Dan haknya sebagai tanggungan itu lebih tinggi rata-rata seperti itu. Sehingga mereka nggak mau nih didaftarkan di perusahaannya karena haknya lebih rendah. Jadi Bapak Ibu secara regulasi ketentuannya terhadap hal tersebut, dalam hal pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai segmen pekerja penerima upah oleh masing-masing pemberi kerja dan membayar iuran. Gitu. Artinya, walaupun dia sudah masuk tanggungan sebagai istri atau suami di ASN, misalnya itu tetap wajib didaftarkan di perusahaannya. Gitu. Kemudian jadi pertanyaannya, iurannya double dong? Iya, iurannya double. Sama seperti ASN dengan ASN, dua-duanya didaftarkan, di pungut iuran juga. Kami di BPJS dengan istrinya katakanlah di mana gitu, di perusahaan swasta juga didaftarkan juga gitu sama. Nah, kemudian haknya gimana? Jangan khawatir Bapak Ibu. Untuk hak kelas perawatan terhadap si suami atau istri yang di perusahaan tadi itu tidak berkurang. Jadi nanti secara sistem BPJS sudah mengakomodir hubungan dengan peserta lain terhadap peserta yang sama-sama keduanya adalah segmen pekerja penerima upah. Tinggal kami ceklik saja gitu ya. Oh, bahwa si A ini hubungan dengan peserta lain adalah istri atau suami si B di PNS, di TNI, Polri. Otomatis nanti haknya akan mengikuti hak kelas yang tertinggi di antara kedua suami istri tersebut. Itu artinya, tetapi kewajiban dia sebagai pekerja di perusahaan Bapak Ibu juga sudah terpenuhi, tetap didaftarkan sebagai peserta di perusahaan Bapak Ibu. Kalau untuk anggota istri anaknya gimana, itu boleh didaftarkan di mana suami istrinya haknya lebih tinggi. Gitu. Itu yang perlu terkait dengan bagaimana apabila suami istri ini sama-sama segmen pekerja penerima upah. Karena banyak kami temuin nggak didaftarin atau nggak mau didaftarkan, nggak mau dialihkan dan lain sebagainya karena takut haknya nanti akan hilang. Nah, kemudian untuk anggota keluarga tambahan segmen pekerja penerima upah Bapak Ibu, ini secara umum tidak ada perubahan. Istri atau suami yang sah dari peserta, anak maksimal 3 orang. Yang perlu kami garis bawahi adalah terkait dengan adanya keluarga tambahan. Apa itu keluarga tambahan? Keluarga tambahan itu adalah orang tua atau mertua atau anak keempat dan seterusnya apabila anak kita lebih dari 3 orang. Jadi di segmen pekerja penerima upah di badan usaha perusahaan ini Bapak Ibu bisa mendaftarkan orang tua, mertua, anak keempat dan seterusnya. Kan banyak ya orang tua kita mungkin dulunya banyak petani nih, segmen peserta mandiri perorangan. Kalau mau daftar yang mandiri kelas 2 ya 100.000. Nah, dengan dia didaftarkan sebagai keluarga tambahan di segmen pekerja penerima upah perusahaan ini cukup menambah biaya iurannya itu adalah 1% dari upahnya saja. Balik lagi katakanlah upahnya tadi UMK, itu paling rendah ya UMP 2,4. Jadi 1%-nya hanya 24.000, hanya udah kelas 2. Kalau kalau sudah terdaftar mandiri gimana? Jadi tinggal dialihkan saja. Tapi tentunya ini ketentuan keluarga tambahan ini harus ada persetujuan dari si pemberi kerja atau perusahaan. Kenapa? Karena pemungutan dan pembayaran iurannya itu melalui virtual account perusahaan. Gitu. Ini sebenarnya sangat peluang besar bagi kita bisa mendapatkan orang tua kita, mertua kita, bahkan kalau saya juga seperti itu Ibu. Orang tua mertua saya karena petani, dua-duanya kita masukin aja dengan nambah iuran sedikit kan gitu ya. Kalau anak keempat, karena sekarang musimnya anaknya sudah lebih dari 3 Pak rata-rata. Kalau zaman dulu KB itu 2 anak cukup, sekarang kan nggak cukup ya. Idealnya itu minimal 3, lebih afdal ke 4 gitu.
Kayak Pak Agus itu anaknya 4, Bu Desi 4 ya Pak anaknya? Anak saya 2. Oh 2 mantunya 2, ini 4. Baik, jadi maksud kami karena ada peluang untuk mendaftarkan orang tua dan anak keempat seterusnya, ini gak ada salahnya kita mendaftarkan melalui yang keluarga tambahan berpatokan perusahaan ya Bapak Ibu ya. Kalau anak di atas 20 tahun masih kuliah, nggak ada perubahan ketentuan Bapak Ibu, masih sama. Anak itu maksimal 20 tahun tanggung. Kalau masih kuliah maksimal 25 tahun. Setiap tahunnya melampirkan surat keterangan masih kuliah, itu nggak ada perubahan. Dan ini Bapak Ibu semuanya bisa diakomodir melalui aplikasi Edabu. Bapak Ibu di sini sudah mengakses aplikasi Edabu semua ya? Belum? Sudah, ada yang belum. Ada yang belum karena memang sekarang itu setiap perusahaan itu wajib mengakses aplikasi elektronik data berusaha, disingkatnya Edabu. Proses mutasi, tambah kurang, perubahan data, semua itu cukup melalui akses itu saja Bapak Ibu. Jadi nggak perlu datang ke BPJS, karena di kantor BPJS juga nggak ada lagi loket layanan untuk segmen perusahaan, itu nggak ada. Terus kami ada petugas RO namanya, Resident Officer. Kalau di sini Mas Debi Sanjaya, mana Mas Debi? Jadi cukup kontak Mas Debi saja, proses administrasi perubahan data, nambah, kurang gitu tuh cukup melalui aplikasi Edabu saja. Nggak perlu datang, dan kalau datang kami tolak malahan gitu ya. Mas kami itu nggak diperkenankan datang, apalagi masa pandemi. Memang kami sangat membatasi pelayanan tatap muka di kantor cabang kami atau di kantor kabupaten. Jadi harapannya untuk seluruh segmen peserta badan usaha dapat mengakses aplikasi elektronik data badan usaha atau Edabu. Nah terkait sanksi nanti silahkan dibaca. Saya lagi tadi sudah tegas sekali disampaikan oleh Bu Desna, kasih datum kita yang sangat luar biasa ya. Terkait administrasi Bapak Ibu, ini terkait dengan tadi pendaftaran dan penyampaian data, terkait pidana dan denda kurungan ini terkait dengan pemungutan dan pembayaran iuran. Serinci ini, tapi ini ada sedikit informasi terkait dengan apa itu denda layanan, karena ini sering bahasanya salah kaprah ya. Kadang denda layanan itu dibebankan kepada peserta itu gara-gara perusahaan menunggak, karena harusnya denda layanan ini ditanggung oleh si perusahaan atau pemberi kerja. Apa itu denda layanan Bapak Ibu? Denda layanan ini sebenarnya di BPJS itu nggak ada denda-dendaan sebenarnya. Ini apabila si perusahaan menunggak iuran lebih dari 1 bulan, maka kepesertaannya kan akan nonaktif sementara ya. Seluruh segmen peserta sih sebenarnya, termasuk peserta mandiri. Kalau dia sekarang bulan September dan bayar sampai tanggal 31 September, 1 Oktobernya langsung nonaktif sementara. Nah untuk mengaktifkannya kembali tentunya ya harus dipenuhi kewajibannya dong kan gitu ya. Jadi membayar tunggakan iuran. Tunggakan iuran itu maksimal 24 bulan. Karena kan ini sudah tahun ke-8 penyelenggaraan JKN, ada saja yang orang dapat dari Januari 2014 dulu sampai sekarang cukup bayar daftar sekali saja, sudah manfaatin, lupa atau belum bayar. Tiba-tiba sekarang udah 6 tahun baru sakit lagi mendaftar, maksimal 24 bulan. Gitu. Sama termasuk perusahaan. Nah, ketika pesertanya aktif kembali setelah dia bayar tunggakan tadi, itu ada masa administrasi katakanlah 45 hari sejak status pesertanya aktif kembali. Jadi maksud kami setelah 45 hari, masa hari pertama aktif sampai 45 hari pesertanya aktif kembali karena nunggak iuran itu, ada si pesertanya atau anggota keluarga si pekerjaannya itu rawat inap di rumah sakit. Rawat inap di rumah sakit ya Bapak Ibu ya, hanya rawat inap di rumah sakit, rawat jalan, puskesmas, di klinik atau di dokter keluarga rawat jalan itu nggak dapat denda. Perlu rawat di rumah sakit, maka masa 45 hari itu akan dikenakan denda layanan sebesar 5% dikali perkiraan biaya paket inasi bijis yang berlaku di rumah sakit dikalikan bulan tertunggaknya. Maksimal bulan tertunggak sebagai perhitungan iuran itu 12 bulan saja, dan denda paling banyak 30 juta untuk denda layanan. Nah ini yang bayar dendanya siapa? Yang bayar dendanya pemberi kerja atau perusahaan. Soalnya terkadang ketika pesertanya sudah sakit di rumah sakit terus nggak bisa diakses karena menunggak, perusahaan bayar dong, aktif kan, ada denda ini, akhirnya dendanya bayar siapa? Disuruh si pekerja itu yang bayar. Itu beberapa terjadi. Mudah-mudahan di perusahaan Bapak Ibu tidak ada yang menunggak ya, sehingga pekerjanya itu tidak ada kendala ketika mengakses layanan kesehatan. Itu 5% dikali bulan tertunggak dikali tarif paket inasi bijis.
Tarif paket inapis bijis ini yang tarif paket pembiayaan pelayanan kesehatan yang berlaku di rumah sakit yang ditentukan oleh pemerintah atau Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu. Ini sanksi tadi, saya tidak mengulang, artinya silakan nanti sekali lagi dibaca terkait sanksi-sanksi ini. Harapannya kita tidak sampai terkena sanksi-sanksi, termasuk denda layanan tadi, termasuk yang denda paling banyak 1 miliar tadi. Nah, sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu itu apa sih? Terhadap apabila badan usaha itu tadi belum patuh atau tidak patuh dalam hal pendaftaran dan penyampaian data. Apakah itu belum registrasi, apakah itu belum menyampaikan seluruh pekerjanya, ataukah belum menyampaikan data upahnya dengan benar. Itu ketika kami sudah maksimal dengan pemeriksaan pengawasan oleh petugas BPJS gak patuh, kami laporkan ke Wasnaker, dilakukan pemeriksaan bersama dengan Wasnaker, gak patuh juga, kami perintahkan melalui surat kuasa khusus melalui SKK dengan JPN dan Kejari, gak patuh juga, kami ada kewenangan untuk melaporkan ke pemerintah daerah mengusulkan agar perusahaan tersebut diputus atau kena sanksi terhadap pelayanan publik tertentu. Antara lain ada 5 poin: perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam hal mengikuti proyek atau tender, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, kemudian izin perusahaan menyediakan jasa pekerja atau buruh, serta izin mendirikan bangunan. Biasanya ini kami berkoordinasi dengan Dinas DMPTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu itu terkait dengan perizinan ini. Dan ini di wilayah Bandar Lampung dulu sudah pernah kami usulkan juga, tapi belum sampai dicabut izinnya, akhirnya perusahaannya registrasi mendaftarkan gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak sampai ada yang di wilayah Pringsewu. Kalau Bapak Ibu mungkin punya perusahaan lebih dari 1, monggo silahkan didaftarkan. Intinya adalah untuk memastikan hak-hak si pekerja, memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia itu memiliki jaminan kesehatan di sekitar harapnya. Dan beberapa info tambahan Bapak Ibu, ini terkait dengan apabila pendaftaran pekerja prima upah itu mendaftarkan dirinya sebagai PPU, maksudnya adalah apabila si perusahaan secara nyata-nyata itu nggak mendaftarkan karyawannya, maka karyawan tersebut itu bisa melakukan pendaftaran secara sendiri, lapor ke BPJS itu ya Bapak ya. Pas selama ini kan kalau nggak didaftarkan ke perusahaan nggak terdaftar dalam itu. Nah ini bisa, terkadang perusahaannya dalam tanda kutip nakal karena anggarannya mungkin nggak ada, atau ada ketentuan perusahaan lah, misalnya ya beberapa kasus itu, oh kalau di perusahaan kami itu harus didaftarkan kalau sudah bekerja setahun, gitu. Ada ya? Oh kalau di kami itu harus minimal 3 bulan baru mendapatkan KIS atau BPJS, ada ya? Gitu. Nah, sebenarnya nggak ada ketentuan itu Bapak Ibu. Ketika si yang bersangkutan sudah bekerja di bulan pertama, sudah kontrak kerja dan sebagainya, ya kewajiban pemberi kerja langsung mendaftarkan yang bersangkutan ke program CKN. Nah ternyata kalau jika ada sesuai ketentuan Perpres itu Bapak Ibu, dan sudah ada turunan praktik di BPJS juga, yang bersangkutan bisa langsung mendaftarkan secara sendiri ke BPJS Kesehatan sebagai segmen pekerja prima upah di perusahaan tersebut, bukan sebagai segmen mandiri gitu. Tapi tentunya ada syarat dan ketentuannya. Nah syarat dan ketentuan serta dokumen yang perlu dilengkapi adalah yang pertama itu adalah bukti penerimaan gaji atau upah bulan terakhir yang menyatakan bahwa memang dia bekerja di suatu perusahaan itu pasti memiliki gaji atau upah dong ya. Itu wajib mutlak harus dipenuhi oleh si peserta yang melapor ke BPJS Kesehatan tersebut. Yang kedua, dokumen pendukungnya nomor 2, 3, dan 4 ini sebagai dokumen yang salah satu saja yang perlu dipenuhi, nggak semuanya, tapi nomor 1 wajib, yaitu identitas yang membuktikan bahwa pekerja bekerja di perusahaan, surat pernyataan status aktif sebagai pekerja di pemberi kerja di perusahaan tersebut, atau perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Ini bisa dilampirkan salah satu saja melengkapi yang bukti penerimaan gaji upah bulan terakhir. Nah, selanjutnya gimana? Nah, kalau ada peserta yang melapor ke BPJS seperti ini akan kami tindak lanjutin. Tentunya atas kondisi ini kami sampaikan kepada si perusahaannya untuk memastikan bersurat resmi bahwa karyawan Anda belum didaftarkan atau siapa nama siapa. Kalau memang benar si perusahaan bisa langsung memproses melalui aplikasi eDarbu tadi untuk langsung didaftarkan. Tetapi apabila dalam kurun waktu yang sudah kami tentukan di surat tersebut seminggu ya ketentuannya itu tetap tidak didaftarkan, maka BPJS Kesehatan diberikan kewenangan langsung mendaftarkan yang bersangkutan ke virtual account perusahaannya. Gitu ya. Jadi artinya kami ada diberikan kewenangan ketika sudah dokumennya lengkap dan memang memenuhi kriteria yang tadi,
kami langsung diberikan kewenangan untuk menginput datanya, ditambahkan sebagai pekerja terima upah di perusahaan tersebut. Dan kami akan menginformasikan ke perusahaannya bahwa yang bersangkutan sudah didaftarkan untuk dibayarkan iurannya. Seperti itu Bapak Ibu. Next, terkait dengan PHK, ini mungkin juga perlu dipahami juga. Sekarang pukul 11, 5 menit lagi Bapak Ibu. PHK itu Bapak Ibu di Perpres 82, Perpres 64 juga disambungkan bahwa apabila pekerja terima upah badan usaha yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, ketentuannya itu masih tetap mendapatkan hak manfaat pelayanan kesehatan maksimal 6 bulan tanpa bayar iuran, gitu ya. Tanpa bayar iuran. Tapi tentunya pasti ada ketentuannya dong, gitu. Terkait yang PHK tapi enggak bayar iuran. Itu ada 4 poin. Yang pertama adalah PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial. Ini sudah ada putusan PHI tapi wajib dibuktikan dengan putusan akte pengadilan PHI-nya. Yang kedua, PHK karena penggabungan perusahaan dibuktikan dengan akte notaris penggabungan perusahaan. Yang ketiga, PHK karena perusahaan pahit mengalami kerugian dibuktikan dengan putusan kepahitan dari pengadilan. Dan yang keempat, PHK karena pekerja mengalami sakit berkepanjangan tidak mampu bekerja lagi dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa dia tidak mampu bekerja. Itu ya Bapak Ibu. Artinya yang dibuktikan ditampilkan ini harus terpenuhi. Itu kalau memenuhi kriteria tersebut, maka nanti di proses penonaktifan pekerja tersebut pada aplikasi Idabu, Bapak Ibu cukup mengklik pemilihan nonaktif karena PHK. Tapi harus ada persetujuan tertulis dari BPJS Kesehatan dulu. Karena di sini soal administrasi ada usulan ke BPJS melalui dokumen-dokumen tadi kami verifikasi oke, baru dilakukan proses penonaktifkan pemilihan PHK. Kalau misalnya ini prosesnya belum disetujui oleh BPJS Kesehatan atau dokumentasinya nggak lengkap, maka belum boleh dipenonaktifkan melalui PHK. Gitu. Karena kalau sudah dinonaktifkan karena resign, karena habis kontrak dan sebagainya, nggak bisa lagi diproses penonaktifan karena PHK. Kemudian PHK yang tidak mendapatkan manfaat 6 bulan ada juga karena meninggal, karena telah habis masa kontrak pekerjaan kerjanya, karena pekerja mengundurkan diri atau PHK selain poin 1A ini tadi. Karena dia belum ada putusan pengadilannya, belum ada akte pengadilan, jadi nggak bisa dianggap sebagai PHK yang mendapatkan hak manfaat 6 bulan tanpa bayar iuran. Itu Bapak Ibu terkait dengan PHK, mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya kalau mutasi kurang di ketentuan Perpres itu semuanya bahasanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kan soalnya kalau selama ini kan konotasi PHK itu kan pasti sepihak oleh si pemberi kerja gitu ya. Padahal tidak, PHK ini dibagi dua, PHK yang mendapatkan manfaat 6 bulan sama PHK yang tidak mendapatkan manfaat jaminan 6 bulan tanpa bayar iuran. Terakhir terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan, ini tambahan saja bahwa di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru kemarin yang Omnibus Law itu ya, Omnibus Law ya, bukan Omnibus Law ya, Omnibus Law itu ada tambahan jaminan sosial Bapak Ibu yang ada di BPJS Ketenagakerjaan tadi, bukan di BPJS Kesehatan. Selain dari jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan kan tenaga kerja itu kan ada jaminan hari tua, pensiun, kematian dan kecelakaan kerja. Ditambah lagi adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Hubungannya dengan BPJS Kesehatan apa? Jadi kalau di jaminan kehilangan pekerjaan ini, salah satu syarat pengklaiman atau pengajuan ke BPJS Ketenagakerjaan adalah yang bersangkutan sudah juga terdaftar sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan, gitu maksudnya. Jadi kalau ke depan Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai peserta jaminan kehilangan pekerjaan, itu wajib juga terdaftar sebagai jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan. Karena kalau dia tidak terdaftar situ nggak bisa mengajukan jaminan kehilangan pekerjaan. Itu saja informasi dari kami Bapak Ibu, cepat ya. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Mohon maaf nih ngebut nih karena hari Jumat nih, mohon izin Bapak Ibu. Takutnya nanti bosen nih, nanti udah bosen ya. Jadi Bapak-bapak Ibu di depan, kalau membosankan, mudah-mudahan nggak bosen dan bisa dipahami bersama. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Yoga atas penyampaian materinya. Tadi sudah banyak banget ya Bapak Ibu tentang pengetahuan bagaimana sih proses-proses di BPJS. Selanjutnya kami memberikan kesempatan
kepada Bapak Ibu pimpinan maupun perwakilan dari badan usaha apabila ada hal-hal yang masih dibingungkan atau ingin ditanyakan boleh kepada Dinas Tenaga Kerja, Kejaksaan Negeri maupun ke pihak BPJS Kesehatan. Insya Allah akan langsung dijawab dan mendapatkan solusinya di siang hari ini. Dipersilakan Bapak Ibu pimpinan maupun perwakilan badan usaha. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung angkat tangannya, langsung mengenalkan diri dan badan usaha. Silakan Bapak Ibu. Cukup ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kalau begitu karena peserta dari program badan usaha di Kabupaten Pringsewu sepertinya sudah cukup mengetahui gitu Bu. Kalau misalkan nanti ke depannya ada pertanyaan mungkin bisa menghubungi Mas Debi ya kalau untuk di Kabupaten Pringsewu. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan beredarnya penyampaian materi kita pada pagi hari ini, artinya kita telah berada di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berkata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mari bersama-sama kita akhiri acara kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Semoga apa yang telah kita lalui bersama dapat membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya.